Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru. Kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Sogen mewakili Kepala Sekolah sekaligus akan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga pemaparan materi dari Ibu Lisnayati Renun STH sebagai CGP Angkatan 10. Dan yang terakhir penutup. Untuk mengefisienkan waktu, kita masuk dalam acara yang kedua yaitu sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi rekan-rekan guru sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh rekan kita Ibu Lisnayati yang akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, dalam kegiatan ini semoga memberikan motivasi yang baik secara khusus kita sebagai guru dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar untuk selalu melakukan budaya positif untuk murid-murid kita menjadi lebih baik. Ya, bukan hanya untuk siswa saja, untuk murid kita, tetapi juga bagi kita guru-guru untuk membudayakan budaya positif di sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita di SMP 4 Sesena Padang. Ya. Baiklah, langsung saja kita akan membuka kegiatan kita pada hari ini dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Lisnayanti dan tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi mungkin itu saja saya yang sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Diucapkan terima kasih kembali kepada Bu Sogen yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita masuk dalam acara yang berikut, yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Lisnayati. Dipersilakan. Oke Bapak Ibu, jadi tujuan dari diseminasi kita pada saat ini adalah menumbuhkan kerjasama dengan rekan sejawat, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi itu tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, mari kita kembali mengingat, melihat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, karena itu peran pendidik di sini diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat
sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Nah, petani tidak bisa merubah padi menjadi jagung atau jagung menjadi padi. Nah, Bapak Ibu, ada 7 konsep utama dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat satu persatu dari konsep utama dari budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdasar prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, karena itu kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, harus ada disiplin yang kuat. Jadi, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua pakar pendidikan ini, yaitu Ki Hajar Dewantara maupun Dan Gosen, mereka mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, jadi kadang ada hukuman. Ya, mendisiplinkan anak-anak itu dengan hukuman. Nah, itu hasilnya menyakitkan, tidak nyaman, memaksa murid untuk menyembunyikan kesalahan, ya, memaksa murid untuk, ya, akhirnya apa? Murid menjadi rendah diri. Itu konsep disiplin yang kadang menghukum. Kemudian konsep disiplin dengan memberikan penghargaan. Ya, ini ternyata tidak efektif. Ya, jadi penghargaan itu pada akhirnya apa? Akan merusak hubungan, muncul sifat iri, mematikan kreativitas. Ya, kemudian menghukum dengan sistem ranking juga. Ya, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu ternyata konsep disiplin dengan memberikan penghargaan itu tidak efektif. Nah, kemudian yang ketiga,
motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ya merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, manusia berperilaku itu untuk yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Karena dia takut dihukum. Karena itu motivasi perilakunya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi ekstrinsik yang berikutnya adalah dia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saat murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, ya. Ini motivasi ekstrinsik yang kedua. Kemudian yang ketiga, perilaku murid dengan menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah, ketika murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, ketika dia menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya, sehingga memacu dia untuk melakukan disiplin diri karena dia sadar akan kebajikan dirinya sendiri. Nah, ini tentang penghargaan. Ternyata pengaruhnya itu ya jangka pendek. Jadi memberikan penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, itu. Kemudian penghargaan yang tidak efektif itu adalah misalnya pemberian suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, ya, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, ya, maka Anda akan mendapatkan penghargaan ini, ya, yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, jadi itu dampak dari pemberian penghargaan yang tidak efektif. Kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Nah, jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, itu merusak hubungan. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan di antara anak-anak kita. Nah, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, itulah dampak dari penghargaan yang merusak hubungan. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi seseorang yang sudah berusaha, ya, namun tidak mendapatkan penghargaan untuk usahanya, usaha kerja kerasnya itu, maka bisa jadi dia akan
berhenti untuk berkreativitas. Ya. Kemudian motivasi dari dalam diri. Nah, saat seorang anak belajar untuk ini adalah contohnya, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, ya, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya itu sudah merupakan penghargaan bagi dirinya. Ya, jadi kesadaran akan kemampuannya bahwa dia bisa melakukan sesuatu, itu sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan bagi dirinya sendiri. Nah, jika kita memberikan lagi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, ya maka kita akan merampas kegembiraan yang saat itu sedang dia rasakan secara alami. Ya, jadi pada diri anak-anak itu akan timbul sendiri sebenarnya penghargaan pada dirinya. Ketika kita memberikan lagi penghargaan, hadiah, ya itu bisa saja merampas kebahagiaan yang dia rasakan secara alami. Oke. Kemudian masuk ke poin 4. Di poin yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, di dalam hidup kita sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ya, itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kemudian kebutuhan yang berikutnya, kebebasan. Ya, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Bermain, tertawa, rekreasi, antusiasme, dan humor. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini akan berpengaruh terhadap perilakunya. Oke. Ya, kemudian pada poin yang berikutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nanti kita akan bahas berikutnya. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai guru pemantau. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Yang keempat, posisi kontrol sebagai teman. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama. Kita pelajari bersama, kira-kira selama ini kita ada di posisi kontrol yang mana? Nah, yang pertama, posisi kontrol penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dengan mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Kamu saja selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai.
dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian hasilnya apa kepada murid? Murid marah, mungkin juga dendam, ya. Murid jadi agresif, ya, bahkan mungkin apa yang mereka lakukan di dalam kelas, bahkan mungkin membenci gurunya. Ya, ini. Kemudian posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri dengan kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya mengatakan, ibu sangat kecewa, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali harus bapak memberitahu kamu? Ya. Atau bagaimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu, nah itu kita sedang membuat anak-anak kita merasa bersalah. Nah, dengan nada yang halus, ya, memelas, sedih, dengan bahasa tubuh yang mungkin lebih dekat kepada anak. Nah, ini posisi kontrol membuat anak merasa bersalah. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal, tidak mampu membahagiakan orang lain, dan kondisi ini lebih berbahaya bagi penghukum, ya, karena siswa tidak bisa meluapkan emosinya. Nah, itu. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya. Ke poin kedua dari terakhir, ya, santai, tinggal sedikit. Tapi di sini kita masuk dalam keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk di dalam poin yang ke-6, pasti sudah capek, ya, kurang fokus mungkin. Nah, sekarang kita masuk di gamenya. Tugas Bapak Ibu hanya menyebutkan warnanya, ya, hanya menyebutkan warnanya. Nah. Oke, siap, ya? Sebutkan warnanya saja, ya. Yang keras, ya. Ya. Oke, sebutkan warnanya. Hitam. Hitam. Coklat. Oke. Hijau. Hijau. Orange. Oke. Biru. Oke. Coklat. Oke, lanjut warnanya saja semua, ya. Biarpun tulisan warnanya saja. Coklat. Hijau. Oke. Warnanya, ya, warnanya, ya. Merah. Oke. Kuning. Hijau. Oke. Merah. Oke. Mulai. Biru, merah, kuning, hijau, hitam, coklat, merah, biru, hitam, kuning, hijau, merah, hijau, kuning, hitam, biru, hitam, orange. Keren sekali. Tepuk tangan dulu. Wah, keren sekali Pak Alan. Wih. Antara kuning sama orange. Iya Pak. Dia kuning sebenarnya. Ih, keren, ya. Oke. Kita masuk di poin selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, apa tujuan dari keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Kemudian lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena itu, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas,
Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berubah pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan agar semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan keyakinan kelas ini dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi kita diskusi bersama dengan anak-anak. Kemudian kita mencatat semua masukan-masukan dari para murid di sekolah, ya, di papan tulis atau di kertas. Kemudian setelah kita mencatat masukan-masukan dari anak-anak itu, kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kita akan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Nah, contohnya apa? Contoh kalimat negatif itu apa? Jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya, berjalanlah saat di kelas. Berjalan santai. Nah, kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya ini sudah tadi ya, melalui curah pendapat didaftarkan, ya, kemudian disepakati dalam kalimat yang positif, kemudian ditinjau kembali. Nah, Bapak Ibu, berikut ada beberapa contoh keyakinan kelas. Nih. Selalu bersikap positif, ya, berkomitmen terhadap setiap tugas, saling membantu. Nah, ini juga ada perbedaan peraturan kelas dan keyakinan. Ya, ini juga contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Kemudian, ya ini masih contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ya, jadi salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, pengertian lain dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut Gosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Kemudian restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ya. Itu menurut William Glasser. Nah, ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu, ini ada beberapa
ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikut adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi pada tahap menstabilkan identitas, guru bisa menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian untuk validasi tindakan yang salah, bisa dengan menanyakan bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian pada tahap ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di pada tahap ini, ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Ya, karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk berbuat kesalahan. Ya, toh nanti bisa saya tebus, ya kan? Nah, bukannya pada upaya memperbaiki diri yang lebih bersifat internal. Nah, biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu. Ya. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya. Tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi, restitusi juga membantu murid-murid dalam hal ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana yang ingin diperlakukan. Nah, restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi namanya konsekuensi. Bila guru memaksakan restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Nah, itu menanyakan konsekuensinya lagi. Nah. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, dalam proses restitusi akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, untuk memimpin proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, atau kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu menjadi orang yang seperti itu? Ya. Atau apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Putar ke situ, sudah orang lain. Nah, kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Nah, untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya kepada orang lain. Nah, kalau murid paham
bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Nah, tentang 5 kebutuhan dasar tadi itu, ya. Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi juga oleh 5 kebutuhan dasar tadi itu. Tentang kebutuhan apa sebenarnya yang hendak dipenuhi dari perilaku yang seperti ini. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, dalam restitusi diri, belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, Dr. William menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia mengevaluasi orang lain. Nah, kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, ya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Ibu tertarik untuk mencari siapa yang benar. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik, ya. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada dari ketiga tahapan restitusi tadi itu. Ini ada contohnya ya. Menstabilkan identitas. Jadi dalam tahap menstabilkan identitas itu kita sedang mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Anak yang melanggar peraturan adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kritikan akan membuatnya dalam posisi yang gagal. Jadi ketika kita mengkritik anak-anak dalam saat dia sudah dalam posisi yang gagal, lalu kita memberikan kritikan lagi, itu akan membuatnya semakin di dalam posisi yang gagal. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ungkapkan untuk menstabilkan identitas anak adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan dengan mengatakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa
mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kemudian tahap terakhir dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di dalam langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah dari menjadi orang yang dia inginkan. Nah, jadi muncul itu keyakinan intrinsiknya, nah, dari identitas gagal tadi kita rubah ke identitas sukses, kemudian kita validasi tindakannya yang salah itu, maka dia siap untuk dihubungkan dengan keyakinan-keyakinan yang kita sudah sepakati di dalam kelas. Nah, hasilnya apa? Apa yang kita percaya? Oh iya, ini yang bisa kita katakan kepada anak-anak bahwa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu di dalam tahap terakhir di segitiga restitusi, menanyakan keyakinannya. Nah, Bapak Ibu, sekian pemaparan materi dari budaya positif yang telah kami pelajari pada modul 1 di pendidikan guru penggerak. Dan saat ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin berefleksi tentang materi yang sudah kita pelajari bersama saat ini, atau ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan materi tentang budaya positif yang telah kita saksikan bersama. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berefleksi dari materi ini, ya, saya persilakan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya akan merefleksi sedikit materi yang telah dibawakan oleh Bu Isna. Ya, menurut saya sangat baik, ya, memberikan kita pembelajaran sebagai tenaga pendidik bahwa cara mengajar yang seperti lalu-lalu seperti menghukum itu ternyata tidak bagus. Itu merusak peserta didik kita. Jadi saya rasa materi yang telah dipaparkan itu bagus. Jadi tinggal bagaimana kita menerapkan itu. Jadi kita berharap kedepannya kita dapat menerapkan seperti apa yang telah disampaikan ke materi tadi. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi? Ya, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sangat luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Ibu Lisnayanti sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Mamasa. Dari pemaparan yang disampaikan, banyak hal positif yang saya dapatkan.
bahwa dalam menerapkan disiplin positif itu ada beberapa hal yang perlu dihindari sebagai guru. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alan adalah jadi guru jangan menjadi penghukum, karena memberi hukuman bagi murid itu adalah hal yang menyakitkan. Nah, mungkin selama ini kita Bapak Ibu guru masih ada yang melakukan hal itu. Jadi setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bu Lisna, hal itu tidak baik untuk kita lakukan sebagai guru, karena itu sangat menyakitkan atau tidak nyaman bagi murid. Kemudian dari melakukan hukuman ini yang perlu dihindari. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita terapkan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana kita membuat murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan. Berikutnya yaitu yang menarik juga bahwa pemberian penghargaan kepada murid itu tidak baik, karena banyak hal yang kita lakukan untuk memberikan penghargaan kepada murid itu yang berdampak negatif. Salah satunya adalah membuat iri. Jadi pemberian penghargaan kepada murid itu tidak dianjurkan karena banyak hal negatif yang dapat ditimbulkan. Yang pertama itu tadi saya membuat iri, karena pada dasarnya anak itu semua memiliki kemampuan atau karakter yang berbeda-beda. Tinggal kita sebagai guru, bagaimana kita sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan murid, seperti kita di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran atau ketika memberikan tugas, kita sebagai guru memetakan kebutuhan murid supaya semua murid itu terpenuhi kebutuhannya. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang tadi posisi kontrol guru. Dari kelima posisi kontrol guru itu 4 diantaranya itu kurang bagus ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, sudah tadi dijelaskan bahwa penghukum itu tidak baik. Kemudian yang kedua sebagai pemantau. Yang berikut itu membuat rasa bersalah, jadi jangan kita selalu membuat siswa merasa bersalah. Yang keempat juga itu menjadikan diri sebagai teman kepada siswa itu ternyata tidak bagus. Jadi yang paling tepat atau yang paling bagus kita lakukan sebagai guru adalah memposisikan diri sebagai manajer, ya manajer yang di sini sebagai manajer itu kita sebagai guru membimbing murid untuk mengatur perilakunya. Jadi setelah mempelajari materi ini yang disampaikan oleh Ibu Lisna, kita sebagai guru sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer. Jadi bagaimana kita membuat nyaman murid dalam proses belajar mengajar atau membuat nyaman murid di sekolah kita. Oke? Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas pemaparannya, sangat luar biasa yang dapat mengubah mindset kita dalam memberikan atau menghadapi anak-anak kita, terutama dalam melakukan pembelajaran. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lisna ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kegiatan kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Akhir kata, mari bergerak dan terus menggerak. Oke. Terima kasih. Iya. Dalam kegiatan kita pada saat ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama, kita diskusikan bersama apa yang akan menjadi keyakinan di dalam kelas kita. Jadi bukan peraturan yang guru sendiri yang bikin, tapi ini tentang keyakinan kelas
tentang apa yang kita sepakati bersama untuk kita jadikan kesepakatan dalam kelas. Oke? Nah, sekarang kita akan menuliskan tentang peraturan-peraturan di dalam kelas. Apa saja kira-kira? Apa saja kira-kira yang kita harapkan itu menjadi peraturan-peraturan di dalam kelas? Paham? Paham ya? Oke. Di sini Bu Guru akan bagikan ini post-it. Masing-masing tuliskan di sini ya. Kira-kira, saya mau kelas saya bagaimana? Saya mau kelas saya seperti ini. Di dalam kelas tidak boleh seperti ini. Di dalam kelas tidak boleh seperti itu. Oke? Ini dituliskan di sini ya. Tuliskan di sini, nanti di masing-masing tempelkan di depan. Oke? Oke, boleh ditempel ya. Yang sudah selesai, boleh ditempel di depan ya. Oke, yang lain. Dua kali. Kemudian di sini dilarang makan ya. Dilarang makan di kelas. Apalagi? Rapi. Rapi di dalam maupun di luar kelas. Oke, kemudian apa lagi ya? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut dalam kelas. Kemudian apa lagi tadi? Tidak boleh membuli. Oke. Teman. Apalagi tadi di sini? Kelas yang indah. Oke. Oke ya. Apalagi tidak boleh menyontek sudah ada. Kemudian apa ini? Tidak makan, tidak bercerita, tidak ribut di kelas. Oke, itu saja ya. Tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu. Teman. Nah, ini ya. Jadi dari peraturan-peraturan kelas yang kalian sudah tuliskan tadi, ini ada 10 ya. Ada 10 yang Ibu tuliskan di sini dari semua yang kalian tempelkan di sini. Oke, masuk di dalam tabel T ya. Jadi di sini ada tampak seperti, tidak tampak seperti itu, sikap positif ya. Nah, kira-kira dari sini apa-apa saja yang akan kita tuliskan di sini? Ini dari sini, dari sini. Hadir tepat waktu. Ya, oke, hadir tepat waktu. Nah, apa lagi? Tidak boleh main kelas. Ya, berdoa sebelum Belajar. Oke, berdoa sebelum dan sesudah ya. Masuk kelas tepat waktu. Ya, betul.
berpakaian. Apa tadi di sini? Apa? Tentang oh iya, kebersihan. Menjaga dalam kelas apa? Menjaga kebersihan. Oke, kebersihan ya. Nah, apa lagi? Di sini. Tertib ya, di sini toh. Ini, coba. Ini. Tertib dalam ya, apa? Oke, tertib ya. Tertib. Apa? Ini supaya mana tadi tidak menyontek harus apa? Belajar. Iya, harus rajin Mandiri. Belajar. harus rajin belajar iya. Nah, coba perhatikan. Ini kan hello. Ini kan tampak seperti jadi hadir tepat waktu.